Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita sebentar lagi akan masuk dalam 10 hari doa pencurahan Roh Kudus. Karena itu pagi hari ini saya ingin membagikan tentang cara doa puasa. Mari kita lihat sama-sama dalam Yesaya 58 ayat yang keempat. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Semua orang percaya, saya yakin pernah melakukan doa puasa. Tetapi sebagian besar orang percaya tidak mengerti tentang doa puasa. Mereka mungkin ikut-ikutan, ya, karena ada kebiasaan doa puasa. Sebagian besar orang percaya itu berfokus pada cara berpuasa. Ya, saya sering ditanya oleh jemaat Tuhan, bagaimana cara berpuasa? Padahal yang paling penting dari doa puasa itu adalah tujuan dari doa puasa itu tercapai. Ya, jadi bukan caranya, tetapi tujuannya, hakikatnya itu bisa tercapai. Ya, sebelum kita mengerti tujuan dari doa puasa, maka kita ini pasti salah berpuasa. Tujuan berpuasa adalah mengekang daging, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketidakpercayaan, kemarahan, hawa nafsu, kebiasaan-kebiasaan buruk, dan lain sebagainya. Ya, bukan menahan lapar. Nah, karena itu cara berpuasa itu tidak baku, ya, tidak tetap. Ada bermacam-macam cara berpuasa sesuai dengan kebutuhannya, ya, sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ya, karena itu pagi hari ini kita akan belajar, ya, dari 3 tokoh dalam Alkitab, ya, cara berpuasa. Yang pertama adalah Yesus. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Garis bawahi, dibawa oleh Roh Kudus. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Kebanyakan orang percaya melakukan doa puasa sebagai rutinitas atau kebiasaan. Ya. Padahal seharusnya berpuasa itu, ini penting Bapak Ibu Saudara, dipimpin atau didorong oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Seperti contoh Yesus. Yesus didorong oleh Roh Kudus berpuasa 40 hari lamanya. Ini bukan keinginan pribadi Yesus, ya, tetapi dorongan Roh Kudus. Cara Yesus berpuasa, tidak makan apa-apa selama 40 hari. Alkitab menyatat demikian. Berarti Yesus minum, ya. Cara Yesus berpuasa di sini tidak makan apa-apa selama 40 hari. Kemudian banyak hamba Tuhan dan anak Tuhan ikut-ikutan puasa 40 hari, padahal mereka tidak didorong oleh Roh Kudus. Ini adalah puasa yang salah. Ya. Jadi doa puasa tidak ditentukan oleh keinginan daging kita, tetapi oleh pimpinan Roh Kudus.
itu adalah cara berpuasa yang benar. Ya. Jadi bagaimana cara berpuasa yang sesuai dengan diri kita, ya, masing-masing? Ikuti pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, ada Esther, ya. Esther. Mari kita melihat cara berpuasa Esther. Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther itu didorong oleh Tuhan, ya, melalui keinginan hatinya untuk berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Lalu banyak orang percaya ikut-ikutan puasa 3 hari 3 malam dan tidak memperoleh hasil apapun. Mengapa? Karena mereka tidak didorong oleh Roh Kudus, tidak didorong oleh Tuhan, tetapi keinginan daging mereka. Ya. Banyak macam alasan, ya, supaya diberkati, supaya disembuhkan, supaya ditolong dan lain sebagainya. Padahal kalau kita tahu, ya, apa yang sedang dihadapi Esther pada waktu itu adalah hukuman mati. Ya. Karena itu Tuhan dorong Esther melakukan puasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Nah, ini berbeda, ya, dengan puasanya Yesus tadi. Yang terakhir, yang ketiga adalah Daniel. Nah, ini menarik, Bapak Ibu perhatikan. Daniel 10 ayat 2 sampai 3. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Ini cara berpuasa Daniel. Daniel tidak makan makanan sedap, tidak makan daging, dan tidak minum anggur, tetapi makanan lainnya tetap dimakan. Dan tidak mandi, ya, tidak berurap selama 3 minggu penuh, ya, 21 hari. Dan hasil puasa Daniel luar biasa. Ya, penglihatan akhir zaman, ya, diperlihatkan kepada Daniel. Yang ingin saya sampaikan adalah cara doa puasa itu bermacam-macam, tetapi pastikan itu adalah dorongan dari Roh Kudus, bukan keinginan daging. Nah, sekarang bagi saudara yang ingin mengikuti doa puasa, ya, 10 hari ini, bagi saudara yang ingin mulai belajar berpuasa dengan tujuan yang benar, ya, dengan pengertian yang benar. Bapak Ibu juga bisa melihat khotbah, ya, hari Minggu dengan judul doa puasa pasti diberkati, yaitu tujuannya untuk mendisiplin daging kita. Ya, saudara bisa mulai dengan tidak makan 1 hari, ya, dari malam ke malam atau dari siang ke siang, atau bisa juga tidak makan dan tidak minum. Ya, sekali lagi sesuai dengan dorongan dan pimpinan Roh Kudus. Ketika keinginan daging kita melemah, maka kuasa Tuhan yang dahsyat akan bekerja dalam hidup kita. Ya, selamat mengikuti doa, selamat mengikuti doa puasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, kami percaya Roh Kudus di dalam kami akan selalu memimpin kami, khususnya Tuhan di dalam doa puasa ini, supaya tidak menuruti keinginan daging kami semata-mata, tetapi Roh Kudus yang memimpin, sehingga kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam gereja-Mu. Terima kasih, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku buka hati untuk